Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi struktur data hari ini kita akan bahas tentang tumpukan atau stack dan antrian atau queue. Ada satu lagi yang ingin saya bahas adalah tentang linked list. Itu mungkin nanti akan berada di tampilan PowerPoint yang berbeda. Nah, untuk stack itu sendiri adalah struktur data yang memungkinkan penyisipan dan pengambilan data dilakukan dari satu ujung yang disebut dengan puncak. Analoginya sebuah stack itu seperti halnya tumpukan buku, tumpukan barang-barang gitu ya, atau tumpukan piring. Kemudian sifat dari tumpukan ini adalah LIFO atau last in first out. Jadi data yang terakhir kali dimasukkan atau disisipkan akan menjadi data yang pertama kali keluar. Nah, ini adalah ilustrasi dari tumpukan data dalam struktur data. Jadi pertama di sini lokasi memorinya kosong, kemudian berisi 3 karakter, yaitu A, B, dan C. Nah, saat diambil dari puncak, yaitu karakter terakhir yang dimasukkan yang diambil. Nah, operasi dasar pada tumpukan itu ada namanya pop dan push. Pop ini sendiri adalah operasi untuk mengambil data dari tumpukan yang dinyatakan dengan pop, kemudian dalam kurung buka tutup T. T-nya itu adalah tumpukan ya. Terus kemudian push itu sendiri adalah memasukkan data ke dalam tumpukan. Nah, ini operasi pernyataannya dengan push, kemudian tumpukan, ini datanya gitu ya. Nah, kita lihat contoh atau ilustrasi untuk push dan pop pada tumpukan. Untuk push ke tumpukan itu masuk string Paris. Jadi Paris dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian operasi yang keduanya adalah tumpukan instruct. Nah, ini dari dua operasi ini menghasilkan tumpukan seperti ini. Jadi Paris masuk dulu baru kemudian instruct. Kemudian operasi berikutnya adalah pop tumpukan. Pop itu adalah mengambil, kemudian push lagi Amsterdam dan push lagi Geneva. Dari hasil proses operasi ini, instruct-nya dikeluarkan di pop, kemudian masuk Amsterdam, kemudian masuk Geneva. Hasil tumpukannya adalah seperti ini. Begitu seterusnya untuk yang operasi berikut yang lainnya. Nah, untuk aplikasi tumpukan misalnya digunakan untuk string atau membalik string. Misalnya kata yang dimasukkan kata yang dimasukkan atau string yang dimasukkan adalah Fauzan, jadi tumpukannya adalah F A U Z A N. Ini ya. Nah, pada saat diambil satu persatu, yang diambil adalah di tumpukan yang terakhir. N A Z U A N gitu. Jadi proses pembalik string. Nah, ini ada beberapa aplikasi tumpukan untuk konversi bilangan sistem desimal atau biner, evaluasi ekspresi matematika, kemudian memproses pasangan tanda kurung dalam satu ekspresi, dan menangani fungsi rekursif. Nah, untuk memahami kode pada kelas tumpukan, kita sudah pernah membahas tentang kelas dan objek sendiri di pertemuan yang lalu. Ini kelas tumpukan ini dibuat untuk menangani operasi pemasukan data, pengambilan data, dan pemeriksaan kosong atau tidaknya tumpukan. Jadi di sini di kelas tumpukan itu mempunyai dua anggota data privat, yaitu tumpukan itu sendiri yang berupa vektor dan puncak, yaitu berupa variabel bertipe integer yang dipakai untuk mencatat puncak dalam tumpukan. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Nanti akan saya perlihatkan aplikasinya dalam program. Ini juga ya kode pada kelas tumpukannya. Ini ada beberapa pendefinisian kode pada kelas tumpukan. Jadi kalau misalnya tumpukannya tidak ada tumpukan gitu ya, atau tumpukan kosong, maka puncak itu akan diisi dengan -1. Nah, ini adalah fungsi dari anggota push. Ini adalah fungsi untuk anggota empty-nya. Kalau misalnya dia kosong, maka akan memberikan nilai 1. Ini untuk fungsi anggota pop. Kemudian di sini kode pada main programnya adalah digunakan untuk menguji ketika fungsi anggota dalam kelas tumpukan. Nanti saya jelaskan di
aplikasi programnya pada listing program. Ini juga kode pada mainnya menyatakan bahwa selama isi stack tidak kosong, maka sebuah data dikeluarkan dari stack melalui pop dan diletakkan ke nama variabel. Nah, itu tadi penjelasan tentang stack atau tumpukan. Nah, kita masuk ke dalam penjelasan tentang antrian atau queue. Untuk antrian sendiri atau queue adalah struktur data yang mempunyai sifat yakni data yang pertama yang akan diproses terlebih dahulu. Jadi kebalikannya dengan tumpukan, di queue ini sendiri mempunyai sifat first in first out. Jadi data yang pertama masuk adalah data yang pertama keluar. Nah, operasi dasarnya pada queue adalah insert atau enqueue. Ini di sini memasukkan data ke dalam antrian, dinyatakan dengan insert masukkan A itu adalah antrian, D ini adalah datanya. Kemudian remove atau dequeue ini adalah mengambil data dari antrian. Nah, untuk proses pivot pada antrian itu, misalnya di sini antriannya kosong, kemudian antrian ya, jadi masuk ini depan, posisi depannya, masuk A, masuk B, masuk C. C adalah posisi antrian di belakang. Kemudian saat A-nya keluar atau diambil, antrian terdepannya berubah menjadi B, gitu. Kemudian di belakangnya adalah C, dan seterusnya. Pada saat masuk lagi, misalnya D dan E, maka posisi belakangnya yang tadinya dimiliki oleh C berubah menjadi E. Kemudian implementasi antrian dalam vektor itu salah satunya adalah menggunakan vektor. Jadi vektor bernama data dipakai untuk menampung yang sedang antri. Misalnya jumlah elemennya adalah 10 di sini ya contohnya. Jadi pada gambar yang tadi itu memperlihatkan keadaan kalau jumlah elemen yang disediakan sebanyak 10. Ini elemennya sebanyak 10 adalah objek daftar dan data anggota yang terkandung di dalamnya. Ini misalnya berisi data. Kemudian ini menyatakan data paling depan dan ini menyatakan data paling belakang. Nah, ini untuk implementasi antrian dengan vektor. Kelas antriannya didefinisikan seperti ini. Nanti kita lihat di contoh program. Ini juga pendefinisian implikasi implementasi antrian dengan vektornya. Nah, ini untuk contoh programnya. Kita lihat misalnya di sini depan nilainya 1, belakang juga nilainya 1. Jadi nilai yang sama pada depan dan belakang menyatakan bahwa antrian kosong. Jadi depan dan belakang ini menyatakan posisi ya. Posisi 1 itu 1, misalnya posisi depannya itu 1, posisi belakangnya juga 1, maka pada saat depan sama dengan belakang itu berarti tidak ada antrian atau antriannya kosong. Nah, pada saat misalnya di sini dari tumpukan data ini setelah dimasukkan dua data, misalnya katakanlah di sini stringnya adalah Amir dan Esti. Ini dua data yang telah ditambahkan. Dan data paling depannya adalah Amir, data yang paling belakangnya adalah Esti. Kemudian di sini misalnya masuk pada antrian gitu ya, Dani, Johan, dan Carmila. Jadi data paling depannya adalah Dani dan data belakangnya adalah Carmila. Nah, posisi depannya itu berubah menjadi ke bawah gitu, atau kalau dalam hal ini ilustrasinya ke bawah ya. Belakang sama dengan 2. Tadi kan kalau di sini nilai belakang itu sama dengan 2 gitu ya. Nah, yang berikutnya belakang nilainya 2 yaitu Dani. Menjadi data paling depan karena tadi yang 2 di sebelumnya sudah keluar. Nah, ini adalah circular vector gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk memudahkan ilustrasi dalam sebuah antrian, misalnya di sini kalau kita lihat ada 10 elemen ya, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Nah, di sini posisinya karena circular, di mana
posisi 1 itu dekat atau berhimpitan dengan posisi paling akhir gitu. Jadi kalau belakang ini mula-mula di sini, maka berikutnya akan ada di sini gitu. Jadi saat data di elemen yang pertama ini keluar gitu ya, maka posisi yang ada di 10 gitu akan bergerak dan nilai belakangnya juga akan berubah. Begitu juga kalau di sini, kalau belakang maksudnya nilai posisi belakangnya mula-mula ada di sini, maka berikutnya akan ada di sini. Nah, ini adalah hasil eksekusi program antrian yang nanti akan kita lihat contoh programnya dengan penjelasan dengan MP4 yang berbeda ya. Nanti saya jelaskan lagi karena ini waktunya hanya terbatas 15 menit untuk penjelasan. Nah, berikutnya ada beberapa tugas yang harus Anda selesaikan gitu ya. Ini ada 7 soal. Nah, nanti berikutnya akan saya jelaskan tentang linked list, kemudian juga dengan aplikasi penggunaan stack, antrian, dan linked list dalam sebuah program. Demikian untuk penjelasan stack dan antrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.